Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandra Irfandi sebagai salah satu dosen di Universitas PGRI Pontianak, program studi Pendidikan Matematika. Saya menjadi dosen sejak tahun 2013, diawali dengan menjadi dosen tidak tetap. Lalu pada tahun 2018 saya diangkat menjadi dosen tetap. Adapun aktivitas saya di Universitas PGRI Pontianak, salah satu program studinya adalah program studi Pendidikan Matematika, yaitu saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pendidikan pengajaran, lalu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat saya menjadi dosen di kampus program studi Pendidikan Matematika ini, saya diberikan amanah untuk mengajar beberapa mata kuliah. Diantaranya adalah mata kuliah teori peluang, mata kuliah statistik matematika, mata kuliah kalkulus integral, ada juga mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Namun dengan latar belakang dan pendidikan saya yang berangkat dari lulusan matematika yang peminatan statistik, maka dari itu saya dibebankan untuk mengampu mata kuliah teori peluang secara khusus dan statistik matematika secara khusus. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu terkait mata kuliah teori peluang sebagai mata kuliah prasyarat dan sebagai mata kuliah wajib. Dia mata kuliah prasyarat yaitu mata kuliah yang menjadi syarat untuk bisa dilanjutkan pada mata kuliah statistik matematika. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu tentang identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, lalu materi-materi pembelajaran yang akan dilaksanakan, sistem penilaian, sistem dan metode perkuliahan, sistem penugasan, serta video proses pengajaran. Untuk identitas mata kuliahnya disebut dengan mata kuliah teori peluang, dilaksanakan pada semester 4 untuk tahun ini, yaitu pada semester genap. Untuk kode mata kuliah MUEP 211921 dan status mata kuliahnya wajib dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah, maka mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengertian peluang, keubah acak, fungsi peluang gabungan, fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi, peluang bersyarat, sampai kepada ekspektasi matematika dan pengantar proses stokastik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa dapat memahami tentang peluang, ruang sampel, lalu keubah acak dan kejadian. Mahasiswa juga dapat memahami dan menghitung fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi, termasuk mampu menghitung peluang bersyarat, ekspektasi matematika, dan kebebasan stokastik. Terkait materi pembelajaran, maka mata kuliah ini berisikan materi-materi tentang pengertian peluang, keubah acak, fungsi peluang dan fungsi peluang gabungan. Lalu ada materi peluang bersyarat, fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi, distribusi marginal dan distribusi bersyarat. Lalu ada pelajaran ekspektasi matematika, 1 keubah acak ataupun nanti 2 keubah acak. Lalu pengantar proses kebebasan stokastik. Sedangkan sistem penilaiannya ini mengambil penilaian 4 kategori. Yang pertama dari sisi aktivitas partisipatif, ini berbobot 10%. Lalu ada tugas, baik itu mandiri maupun kelompok dengan nilai bobot 20%. Lalu ada UTS, nilai mid semester dengan bobot 30% dan nilai ujian akhir semester dengan bobot 40%. Terkait sistem penugasan, maka jenis tugas yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan project based learning. Artinya mahasiswa diberikan suatu permasalahan dan nanti mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara berkelompok. Tujuannya mahasiswa mampu menguasai permasalahan, mahasiswa juga dapat menjelaskan langkah-langkah dengan melakukannya presentasi di depan kelas. Lalu tujuan lain mahasiswa memahami materi yang dipelajari. Terkait deskripsi tugas, mahasiswa nanti menyelesaikan masalah dengan cara berkelompok dengan masalah yang sudah ditentukan, mencari langkah-langkah yang sesuai dengan permasalahan tersebut, lalu mempresentasikan dan menjelaskan langkah-langkah cara penyelesaian masalah dengan presentasi di depan kelas. Hasil kerja daripada tugas ini adalah laporan kerja kelompok dan bahan presentasi. Untuk indikator penilaian tugas dan skoran ada kesesuaian tugas dengan materi itu 30%, kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan itu 30%,
lalu penyampaian presentasi di depan kelas 30%, ketepatan waktu mengerjakan tugas sebesar 10%, dan penugasan diberi waktu kurang lebih 1 minggu. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah baru peluang yang sudah saya lakukan di depan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, mantap. Baik, hari ini kita akan kembali mempelajari salah satu bab di dalam teori peluang. Yang minggu lalu kemarin kita bahas apa? Peluang bersyarat. Apalagi? Marginal. Apalagi? Sama fungsi peluang bersyarat. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau fungsi peluang bersyarat, kalau sini mengingatkan kembali materi sebelumnya ya. Fungsi peluang bersyarat. Ini diingat-ingat nih. Peluang bersyarat. Apa definisinya kemarin? Jika ada fungsi gabungan, terus ya misalnya fungsi bersyarat kan gini. Fungsi bersyarat dari apa kemarin? Dari X diberikan Y. Nah ya, dari X diberikan Y. Berarti gimana? Berarti X diberikan Y sama dengan fungsi gabungannya dibagi FY. Oh, bisa berarti. Nah, lalu kalau fungsi bersyarat dari Y diberikan X, fungsi Y diberikan X sama dengan FXY bagi FX. Sip. Dah. Ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, dah clear ya. Ini fungsi peluang bersyarat. Kita lanjut materi sebelum UAS ya. Sisa beberapa materi. Lanjut pada materi tentang ekspektasi. Nah, ekspektasi satu Pubacak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ekspektasi satu Pubacak. Kalau dua Pubacak berarti dia fungsi gabungan ya. Satu Pubacak. Oke. Ekspektasi satu Pubacak. Ada berapa jenis Pubacak? Pubacak, diskrit, dan kontinu. Berarti ekspektasi nanti ada dua jenis. Ada ekspektasi. Nah, ekspektasi Pubacak diskrit. Oke, bagus sekali. Sekarang kita akan bahas ekspektasi Pubacak diskrit. Ya, diskrit. Oke, ini definisinya. Jika X adalah Pubacak diskrit, ya kita anggap X-nya Pubacak diskrit, dengan fungsi peluangnya di X adalah PX dan UX adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari UX dinotasikan. Nah, kita langsung ke notasinya. Ekspektasi dari fungsi UX sama dengan, karena dia diskrit, maka kita gunakan notasi sigma, bagus, dengan batas X. Fungsinya UX di sini, kita ambil di sini, dikalikan dengan Fx, fungsi dari Pubacak diskrit tersebut. Nah, ini definisi ekspektasi Pubacak diskrit. Perhatikan ya, saya ulang ya. Ekspektasi dari suatu fungsi UX itu sama dengan sigma. Ya. Dengan X, batas X dari fungsinya. Lalu UX-nya dikalikan dengan fungsi diskrit. Nah, ini lebih jelas dengan contoh. Contoh. Oke. Apa contohnya? Misalnya ya, misalnya diketahui fungsi Pubacaknya berbentuk diskrit ya pasti. Nah, nanti kita lihat secara diskrit kan kalian sudah tahu. Fx sama dengan misalnya kalau di sini contohnya misalnya X per 15. X per 15 diskrit, dikatakan diskrit, kita lihat batas X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Diskrit atau kontinu nih? Diskrit ya. Oke. Tentukan. Nah, tentukan ekspektasi X. Lalu ekspektasi X tambah 1. Lalu ekspektasi X kuadrat. Kita bahas yang pertama, ekspektasi X. Ekspektasi X.
Yang A kita coba. Sekarang perhatikan. Kalian lihat definisinya ya. Ekspektasi UX sama dengan, kenapa kita gunakan sigma di sini? Kenapa? Karena diskrit. Maka gunakan sigma. Ya, batasnya berbentuk diskrit. Nah, lihat yang ada di dalam kotak ini nilai ekspektasi harapannya itu sebagai fungsi yang ada di depan sigma tadi dikalikan dengan fungsi diskritnya. Ekspektasi X berarti caranya apa? Sigma. Bagus, sigma. Oke, terus lanjut. X itu X yang mana? Di sini apa sini? Bawah. Oke, X itu 5. Oke, di sini kok U? Kalau di dalamnya UX ya di sini UX. Kalau di sininya X maka di sini X dikali. Oke, boleh kita tulis dulu fungsinya baru nanti kita lanjutkan di sini 1 sampai 5 ya. X dikali X per 15. Oke, bagus sekali. Udah tinggal dihitung biasa ini sama dengan iya, kalikan dulu ini. Berapa nih? X kuadrat. X kuadrat per 15. Oke, sekarang masukkan nilai X-nya. 1 kuadrat tambah. Oke, bagus. Oke, dah. Ah, ini udah lancar ini ya. Oke, bagus. Oke, kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 9 per. Oke, sama dengan dah 55 per 15 ada di buku, sudah saya cek tadi. Ya. Jadi sangat mudah sekali itu cara menghitung ekspektasi. Sekarang yang kedua, ekspektasi X tambah 1. Nah, yang nggak bisa angkat tangan. Waduh. Yuk, siapa yang nggak bisa? Silakan. Ekspektasi X tambah 1. Atau kamu di sebelah sini. Nah. B. Ekspektasi X tambah 1. Sip, bagus sekali. Kasih B-nya, oke. Bagus. Mantap ini. Kode kita ya, bagus. Oke, gimana? Nah, kenapa dapat X kuadrat nih? Lihat sebelumnya nih, kenapa dapat X kuadrat? Nah, ini kalikan ini dapat X kuadrat. Oke, 50, 60, 70 per 15. Oke, clear. Berarti secara definisi sudah sesuai ya. Ekspektasi itu adalah sigma fungsi yang akan kita ekspektasikan dikalikan fungsi diskritnya. Sekarang yang ekspektasi X kuadrat. Yang nggak bisa. Siapa ya? Ah, kamu Kak? Ah iya, kamu. Masa saya? Ah, ini kamu hapus. Kamu cari ekspektasi X kuadrat. Yang masih belum bisa lihat ya. Temannya itu ekspektasi X kuadrat. Wah, bisa kamu nih kayaknya nih. Oke, lancar dah, aman. Berarti kita lanjut ke yang continue nanti nih. Ayo, selesaikan. Oke. Ini masuk materi UAS ya. Jadi tambahin kemarin fungsi bersyarat dan ekspektasi 1 pubacak. 225 per 15. Oke, makasih. Oke, kasih tepuk tangan buat kakaknya yang maju tadi tuh. Wah. Oke, sekarang kita masuk yang continue ya. Nah, ekspektasi pembaca continue kurang lebih sama. Jadi yang namanya ekspektasi pembaca continue yang membedakan kan hanya notasi perhitungan ya. Kalau diskrit tadi kita menggunakan notasi sigma, kalau continue integral. Udah gampang sekali. Jadi sama dengan integral. Ya, batasnya nanti disesuaikan dengan batas fungsi continue-nya. Apa di sini? UX ya, tergantung nanti nilai UX-nya bisa konstanta, bisa fungsi.
dikalikan fungsi kontinunya dan notasi dx-nya yaitu integral. Kita buat contoh. Dah. Contohnya adalah fx sama dengan 2 dikali 1 dikurang x. Batasnya itu 0 sampai 1. 0 untuk x yang lain. Oke, tentukan ekspektasi. Ini sama seperti tadi nih. Ekspektasi x. Ekspektasi x tambah 1. Ekspektasi x kuadrat. Langsung kita tunjuk. Yang bisa. Nah, kita tawarkan dulu yang bisa. Berarti nggak ada yang bisa semua. Bagus, sekarang yang bisa. Ada? Ada yang mau coba? Berarti tunjuk ya. Kakak. Kayaknya kamu nggak bisa lah. Ya, maju. A. Oke, ekspektasi X. Kurung-kuraunya bagusnya yang kotak, Kak. Karena itu menunjukkan dia nilai ekspektasi ya. Kalau dia kurung-kurau biasa nanti dianggap sebagai fungsi. Oke, sama dengan. Perhatikan definisi, bagus. Masih pakai ini atau enggak? Bebas. Kalau mau secara definisi, tuliskan definisinya utuh dulu. Kalau mau langsung input nilainya, bisa langsung nilai batasnya langsung kita masukkan. Karena di sini kamu sudah langsung ya. Nah, mendingnya langsung saja nih. Nah, berarti batasnya langsung dimasukkan. 1. Oke, dikali fungsinya. Tuh. Lalu X-nya kemana? Oh, masih bingung ya? Oke, X dikali. Ya, bebas. Nah, yang penting dia nanti bisa dikalikan secara aljabar. Oke. Oke, ditutup dengan dx. Ya, itu menunjukkan dia notasi integral. Oke, diselesaikan dulu aljabarnya, baru nanti kita cari nilai integralnya. Sebentar ya. Oke, gini. Kamu kan mau menyelesaikan apa dulu nih? Yang namanya perkalian jabar, kita selesaikan dulu sesuai dengan kurungnya masing-masing. Nah, kamu menyelesaikan apa dulu? Masa langsung, kalau kamu langsung sini, ini membingungkan nih. Delete. Udah kayak laptop dah, delete. Oke, integral. Oke, batasnya tadi. Nah, kita selesaikan dulu dalam kurung ini, Kak. Nah, tulis X-nya masih berarti. Nah, kamu X-nya mana X-nya? X ini kita tulis dulu nih. X. Nah, kita selesaikan dalam kurungnya dulu tuh. Ayo, kalikan. Nah, yang lain nanti kalau mau maju saya suruh maju nih. Kurang. Oke, terus tutup. Oke, dx. Nah, terus kalikan lagi dengan x-nya. Nah, jadi menyelesaikannya begitu ya. Jangan kalian langsung selesaikan itu lagi. Jangan langsung apa? Campur aduk kayak gado-gado. Ini bukan gado-gado. Ini apa namanya? Pecel lele. Oke. 2x dikurang. Nah, dah. Kalau sudah begini, kalau kita ingin menghitung ini, diapakan berarti? Dimasukkan nilainya. Apakah langsung kita masukkan nilainya? Diintegralkan. Nah, integral, Kak. Diintegralkan ya. Kalau sudah diintegralkan, berarti notasi integralnya udah hilang. Nah, sekarang integralkan. Gimana integralnya, Kak? Kamu mau integralkan yang mana nih, Kak? Oh ya, yang ini udah benar integralnya? Belum. Yang satu dulu lah, baru yang kedua. Integral 2x. Ayo. 2x. 2. Oke, masih bingung? Satu orang yang bantu. Cara integral. Yang per ya, kamu maju. Yuk, maju sini. Bantu temannya integral.
Ya masukkan batas itu berarti masukkan nilai. 1 dulu dimasukkan, oke 2/3. Oke, masukkan lagi satunya. Pangkat 3, oke dikurang. Sekarang masukkan nilai 0. Kenapa 1 pula dimasukin? Nah, kok pangkat 0? Nah, ini grogi kamu ya. Pangkatnya mana? 0 pangkat berapa? 2. 2/3, 0 pangkat 3. Oke, dihitung. Oke, clear ya? Ini cara menghitung ekspektasi. Oke, sip. Makasih, kasih tepuk tangan. Oke ya. Jadi sekali lagi jangan lupakan integral. Kalian pasti bingungnya integral itu. Integral sama tadi yang sigma. Itu untuk ekspektasi X. Ya. Oke, sekarang sudah berkelompok. Nah, kita problem based berdasarkan masalah. Silakan per kelompoknya duduk di tempat kelompoknya masing-masing, ya. Yang untuk yang ini lanjutkan sendiri ya. Yang 2 kelompok diskrit, angkat tangan. Yang mau ngerjakan diskrit, 2 kelompok. Nah, ada ini dulu nih. Nah, sangat terlambat. Berarti continue. Oke. Silakan buka bukunya. Yang sudah minimal sudah secara definisi. Secara definisi diskrit. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Dibacakan definisi dari ekspektasi soal kamu. Bacakan lalu definisi ekspektasinya seperti apa? Silakan. Untuk fungsinya itu saya mendapatkan X per 15. Untuk X-nya dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus tentukan ekspektasi dari 6X kuadrat dikurang 1. Jadi caranya ekspektasi 6X kuadrat kurang 1 sama dengan kita menggunakan sigma. Itu batasnya sama dengan 1 sampai 5. Oke. Untuk fungsi ekspektasinya 6X kuadrat kurang 1 dikali fungsinya X per 15. Sip, mantap. Nah, tinggal perkalian aljabarnya kan? Iya. Nah, dah lanjut. Nah, sekarang ini gimana? Soalnya bentukan ekspektasi Y kuadrat 1. Oke, jadi gimana definisinya? Ekspektasi Y kuadrat. Oh ini. Nah, betul nggak ini ekspektasi Y? Ya betul nggak kayak gini bentuknya? Hah? Y kuadrat? Betul. Ini kan saya kalau mencari ekspektasi Y. Kita mencari ekspektasi Y bukan? Y kuadrat min 1. Nah, kita itu mencari ekspektasi Y kuadrat kurang 1, bukan ekspektasi Y. Berarti secara definisi salah kamu tulis. Nah, perbaiki. Oh, Y kurang 1, Y kuadrat kurang 1. Nah, itu ketahuan ya salahnya. Nah, lalu ini nih, setelah itu kok langsung begini? Gimana cara definisi ekspektasi untuk continue? Nah, gimana? Kenapa tiba-tiba langsung dapat ini? Nah, itu kurang 1. Oke, itu soal kita sama dengan oke, integral karena continue 2 sampai 4 batasnya betul. Terus? Nah, Y kuadrat kurang 1. Ya kan? Jadi yang ada di dalam ini pindahkan semua ke sini. Kenapa tiba-tiba nggak ada di sini yang ini? Nah, itu problemnya. Nah, perbaiki lagi berarti makanya definisinya dulu tuh dituntaskan baru hitungan aljabarnya. Selama definisinya belum tuntas, aljabarnya susah juga ujung-ujungnya. Oke ya. Saya pikir itu ekspektasi. Silakan perhatikan ke depan lagi. Ada pertanyaan? Ekspektasi? Kita tes sekali lagi. Siap? Abang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tes ya. Kita quiz. Kuis ekspektasi. Saya tuliskan fungsinya, saya tuliskan ekspektasinya, kalian bacakan definisi untuk menjawabnya. Setuju? Setuju. Oke, silakan yang mau maju.
Tuliskan definisinya. Nah, Bang, dah kamu maju. Oke, sudah? Betul atau salah? Nah, yang salah perbaiki. Apa salahnya tadi itu? Apa salahnya? Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat abang baju merah kita. Oke, yang kedua ya, yang kedua sekarang. Nah, yang kedua. Ini quiz 1, ini quiz 2. Fx sama dengan Cx ya. Nah, tentukan. Silakan yang mau coba definisinya. Silakan. Ayo. Ayo. Kopi keempat. Yuk, yang mau coba nomor 2. Kamu gak mau maju? Kamu malu? Ayo maju. Oke, mantap. Nah, silakan. Oke, silakan jawab. Secara definisi aja ya, definisi aja dulu. Oke. Ya, kalau sudah silakan. Oke, makasih. Betul? Kurang DX. Oke, nanti kopikonya bagi 2 ya. 2 dapat 2. Oke, itulah yang maksud dengan definisi ekspektasi. Yang membedakan hanyalah diskrit dan kontinu. Kalau diskrit seperti biasa gunakan sigma, kontinu gunakan integral. Nah, itulah cara menentukan ekspektasi. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa asesmen tugasnya tadi itu diselesaikan. Minggu depan dikumpulkan dan presentasi. Siap? Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.